Ya tentu saya masih ada banyak hal-hal yang bisa saya perbuat terhadap masyarakat yang mungkin tidak diperbuat oleh pihak lain, sehingga saya dengan saya maju ini mungkin peluang-peluang itu bisa saya ambil dan saya akan bisa berbuat baik di tengah-tengah masyarakat. Andai Pak Haji menjadi anggota DPRD, mungkin apa yang akan Pak Haji lakukan gitu ya untuk masyarakat banyak? Ya, tentu. Selain yang tadi dibilang tadi. Iya, itulah. Tentu kita akan membantu masyarakat. Tentu apa yang akan kita bantu. Tentu banyak hal yang akan kita bantu di tengah-tengah masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat ini kan banyak sekali hal-hal yang bisa kita perbuat. Kan tergantung daripada pribadi. Apakah kita mau berbuat? Kalau kita mau berbuat, saya merasakan dan melihat dan mengalami sendiri banyak hal yang pantas yang masih bisa kita perbuat di tengah-tengah masyarakat ini. Dan itu tergantung daripada keluarga masing-masing, tergantung daripada masyarakat masing-masing. Jadi tidaklah sama kebutuhan itu setiap masyarakat. Mungkin kadang-kadang itu mungkin perlu dibantu dalam urusan umpamanya mungkin usahanya, UMKM-nya, atau ini mungkin bisa dibantu dalam suatu bagaimana dia di tengah-tengah masyarakat agar mendapatkan pelayanan yang sama dengan pihak lain. Itu kan memerlukan bantuan. Di mana saya merasakan selama ini ada sebagian masyarakat itu kadang-kadang dia tidak punya tempat curhat juga, tempat menyampaikan sesuatu. Bagaimana kalau saya tampil menjadi seorang pimpinan mereka, mungkin saya bisa jadikan bagi mereka untuk tempat menyampaikan suatu keluhan atau menyampaikan curhat bagi mereka yang mungkin selama ini tersendat karena mungkin ada jarak antara dia dengan pimpinannya, kan begitu. Mudah-mudahan dengan saya tidak ada jarak, sehingga mereka berani menyampaikan sesuatu hal yang mungkin ke yang lain tidak berani. Artinya sebagai seorang pebisnis mungkin ilmu itu akan ditularkan ke masyarakat yang lain. Oh iya, kalau soal itu udah pasti. Saya dengan masyarakat tentu akan bersikap apa yang bisa saya berikan. Istilahnya ilmu bisnis saya juga akan saya berikan. Dan mereka gimana? Apa peluang yang bisa saya berikan kepada masyarakat? Ya, saya akan berikan suatu kebaikan-kebaikan yang bisa membantu masyarakat seperti. Tapi di daerah Jakarta Barat kan Pak Haji di daerah Jakarta Barat juga ya, itu biasanya mereka mengeluh apa yang mereka keluhkan? Kalau keluhan di tengah masyarakat itu tidak perlu lagi banyak sekali. Yang paling banyak apa nih Pak? Ya tentu yang paling banyak kalau untuk zaman sekarang ini tentu mereka selalu bagaimana sembako ini bisa kurang murah, itu kalau keluhan itu keluhan secara umum. Nah keluhan secara pribadi tentu banyak hal yang kadang-kadang ya tergantung dukungan Puji sama Faisal itu Fadli. Kalau anak-anak udah pasti sejak dari awal saya melangkah masuk ke partai itu saya bermusyawarah dengan keluarga dan alhamdulillah mereka semua. Nah terus kan ngomongin anak-anak, ngelihat kesuksesan anak-anak sendiri gimana sih Pak Haji? Ya melihat kesuksesan alhamdulillah saya merasa bersyukur dan merasa tentu semuanya ini berlatar belakang dari situ juga. Andai kata saya masih berat tanggung jawab saya terhadap anak, tidak punya waktu ya dengan punya anak 4 orang, tidak masih mendapatkan suatu pekerjaan, tentu saya akan sibuk. Dengan mereka sudah mempunyai suatu jalan hidup masing-masing. Disitulah saya merasa saya tidak punya waktu, dan bisnis saya juga sudah ada yang megang. Di situ maka saya bertemu dengan masyarakat dengan melihat masih adanya kekurangan peluang yang bisa saya berbuat baik kepada masyarakat. Ngelihat anak-anak nih, apalagi Uti nih, sering banget dijodoh-jodohin sekarang sama alam Indonesia. Nah, Uti sendiri ngeliat ini. Jadi kalau masalah anak dijodoh-jodohkan, selalu saya sih dari awal sudah mengatakan bahwa saya sih kurang sepakat saya. Kenapa kurang sepakat? Ya syukur-syukur nanti dia dijodohkan cocok dengan dia, alhamdulillah baik sangat. Kalau seandainya dia tidak cocok dengan orang tersebut, nah tentu kekecewaan ada di pihak lain. Nah kekecewaan ini bisa membuat suatu kadang-kadang hal yang kurang baik terjadi. Kenapa?
karena nanti ada juga postingan beginilah, postingan begitulah, akhirnya itu akan membebani daripada anak itu sendiri dan membebani juga dengan pihak lain yang dijodoh-jodohkan itu. Jadi daripada mereka dijodoh-jodohkan atau daripada dia dijodoh-jodohkan, lebih baik kita lihat aja lah perkembangan ke depan. Lihat perkembangan ke depan, terus biarlah mereka menjalani kehidupan dan mencari jati diri dan mencari penyesuaian dengan teman-temannya ataupun dengan lawan jenisnya, dengan siapa mereka nanti cocok, ya kita support dan kita doakan bersama. Tapi sebenarnya kalau Uti kalau suka ngobrol sama Opa nih, suka curhat nggak sih, kayak sebel nih dijodoh-jodohin atau lagi rasanya apa sih Uti kalau boleh curhat sama Opa sendiri? Ya pernah dia menyampaikan ke Opa bahwa saya sebenarnya nggak suka dia. Dibanding-bandingkan dia tidak suka, dijodoh-jodohkan. Ya, tapi kadang-kadang ada sebagian kecil ya, netizen yang suka, kami suka membanding-bandingkan. Dia mau apa juga. Saya beberapa kali saya sampaikan di media, ya, tetap ada juga yang membandingkan. Ya. Sejauh hal itu tidak terlalu merusak banget ya sudah. Uti kan sosoknya kuat banget ya Opa. Katanya Puji juga Detelia, wanita idamannya juga, ini menjadi sebuah nilai plus nggak bagi Puji, termasuk salah satu wanita idamannya dari Alam Ganjar. Gimana? Si Alam Ganjar bilang katanya Puji menjadi salah satu wanita idamannya juga. Alam Ganjar yang mana? Nah, gimana tanggapan Pak Haji? Ya belumlah bisa saya memberi tanggapan soal itu. Kenapa? Biarlah mereka itu dulu bergaul dengan siapa. Tidak ada yang bisa saya tanggapi. Karena ya kenapa ya? Nanti saya tanggapi ini kurang pas lah menurut saya. Kenapa? Dia belum ada apa-apa dengan orang lain itu. Anak itu sekarang masih single ya, nggak ada. Opa, tapi pada saat Ini kurang pas lah saya tanggapi. Uti curhat sama Opa sendiri tentang kegalauannya, Uti kan kelihatan kuat banget ya Opa ya. Nangis nggak sih di depan Opa sama Oma sendiri kalau dia curhat gitu Opa? Ya kalau sama Oma ya, Ya. tapi ya saya selalu berpesan agar selalu tegar menghadapi hidup. Ya namanya hidup, namanya perjalanan hidup itu ya kadang-kadang ada yang kerasnya, ada yang lembutnya, ada yang enaknya. Apa? Keras tadi ya. Jadi memang harus pandai-pandai dan bijak lah. Menanggapi suatu postingan, suatu persoalan itu aja. Tapi sekuat-kuatnya Uti akan rapuh kalau dipeluk sama Oma gitu ya. Ya pastilah kalau seorang anak, jangankan ya, saya selaku anak kalau sudah dipeluk orang tua juga kadang-kadang nangis. Karena tumpuan kita tempat mengadu akhir itu kan memang orang tua. Tempat kita berbagi dan curhat itu kalau sudah sangat mentok itu ke orang tua. Kalau ke orang lain ya mungkin setengah-setengah. Pak Haji, mengenai sakitnya Uti yang dianggap sakit apa gitu, itu seperti apa sih Pak Haji? Kalau saya menanggapi hal itu tidak sakit bagi saya. Karena Kebiasaan apa? ya sejak kecil anak saya itu yang bernama Puji itu sehat-sehat aja. Nggak ada sesuatu kelainan atau tidak ada sesuatu fisik lemah sama dia sejak kecil enggak. Bahkan mungkin satu-satunya anak saya yang tidak pernah tidur di rumah sakit boleh dibilang ya jarang dia berobat di rumah sakit juga jarang. Dia sehat-sehat saja, nggak ada masalah saja kecil dia. Cuman memang dimanja oleh abang-abangnya karena laki-laki semua. Nah, sehingga pengawasannya memang agak ketat dulu, ketatnya selalu diperhatiin banget oleh kakak-kakaknya. Pak Haji ini juga Puji juga ternyata jodohin juga nih sama Satria Sananta. Nah, gimana lagi? Banyak banget yang dijodohin dengan nama El, ada yang biar aja. Jadi kadang-kadang dijodoh-jodohin juga semuanya kadang-kadang seakan-akan anak saya ini mencari, saya nggak cari jodoh belum, biarin aja lah dulu, biarin aja Pak. Iya. Kita kita lihat aja lah perkembangannya ke depan, kita lihat aja kemana arus ini, kemana perkembangan. Toh semuanya itu nanti sudah ditakdirkan oleh yang pas, nggak bisa kita berubah. Ya, kalau yang baik kita support, kalau rasanya kurang tepat ya kita berilah masukan, itu aja sih. Tapi kalau Pak Haji pingin biar ketiga itu pingin sama Saya nggak, yang akan sama memakai itu adalah anak, bukan saya yang mencari pasangan. Saya udah ada omanya. Ya. Yang akan saya mencari pasangan adalah
bukan mencari ya. Yang akan berpasangan itu nanti kan sama siapa dia cocok, ya sama itu kita support, sama itu kita doakan. Masa harus saya yang menentukan, ya kurang pas lah. Nanti pas di saya, di anak nggak pas, gimana? Jadi lebih baik pas di anak, di kita kurang-kurang dikit, boleh-boleh. Iya, Iya, artinya apa yang orang sakit itu nggak ada. Ya sejauh ini, sejauh sama saya sejak kecil ya, nggak ada. Jadi kalau ngomongin sekarang dia apa kreatif atau begini begitu, ya saya juga menjadi bertanya. Nggak ada dia sejak kecil, nggak ada dia. Tahan kok, mana-mana saya bawa. Jadi Pak Haji, artinya kan sekarang ini kan anak-anak menjadi seorang public figure dengan pro dan kontra. Bagi orang tua sendiri, bagaimana sih Pak Haji untuk menahan? Mungkin pastinya kan ada emosi, ada marah, ada kesel. Ya kalau saya sih menanggapinya ya namanya hidup. Tidak ada sesuatu itu yang 100%. Pasti ada pro, pasti ada. Orang yang senang, orang yang bisa mengambil suatu hikmah baik, dia pasti suka. Tetapi orang yang selalu menilai sesuatu dengan negatif, baik pun dibikin, dia akan tetap menilai negatif. Jadi ya harus kita pedang. Ya namanya tidak ada yang 100%. Pasti ada orang yang kurang senang. Itu aja sih. Kecemburuan sosial tetap ada. Pak Haji, tapi kan kalau dulu kan awal-awal Puji yang sepertinya kayak introvert menutup diri untuk diwawancara, tapi sekarang justru dia lebih wise untuk memang Pak Haji yang menasihati atau Ya otomatis tentu diberi pandangan-pandangan. Awal-awal ya karena baru tentu takut salah ngomong, tentu takut salah penyampaian, dan juga menanggapi postingan-postingan orang kadang-kadang kita kan bisa terbawa juga. Jadi tentu harus belajar kita dulu menerima kenyataan. Belajar kita dulu menanggapi sesuatu hal yang ternyata kita tidak berbuat, bisa disampaikan orang juga, ternyata sesuatu itu tidak kita senangin, tapi orang berbicara juga dari kenyataan itu. Tentu kita harus belajar membaca, menerima itu. Nah, setelah kita belajar, setelah diri kita rasanya mau berkompromi dengan hal itu, barulah kita mulai menanggapi. Sih wajar. Dalam bayangan Pak Haji mungkin dia akan bertemu setiap itu walam itu kan memang kuasa yang apa ya yang di atas ya. Namun demikian saya dulu berharap ya umur 23 harapan saya. Namun kalau Tuhan memutuskan lebih cepat, ya kalau dia cocok, ya saya sih sebagai orang tua tentu tidak terlalu banyak persyaratan. Apa pengalaman terlalu muda Uti menikah di usia 23 tahun gitu apa? Hah? Nggak ngerasa terlalu muda Uti menikah di usia 23 tahun? Ya kalau bagi saya sih mungkin bisa saya berpendapat seperti itu. Tetapi coba lihat komentar-komentar, malah banyak yang mendesak sekarang. Jadi saya bingung deh. Ya, kan lihat komentar-komentar kan, carikan pasangan agar Uti cepat nikah kan. Ya. Kalau saya sih mah, kalau seorang anak yang mau berkarir itu, ya 26-27. Saya maunya dia nanti sarjana dulu. Di tengah-tengah kesibukan dia bisa kuliah, umpamanya, dan setelah mencapai dia sarjana, baru. Karena dunia sekarang ini banyak yang bisa kita perbuat. Kalau dulu memang ya gimana ya, seorang perempuan kan nggak begitu banyak peluang ya untuk kita berkarir. Mau ngapain juga kita lagi kan udah ada usaha kan. Kalau sekarang kalau kita mau melanjutkan kuliah kita S1, S2, mau berkarir dulu kita akan bisa. Jadi kalau ditanya saya, ya mau saya 26-27, ya mau saya. Tapi kan banyak desakan-desakan juga. Saya selaku orang tuanya, ya pantas juga menerima kalau desakan itu baik, kalau alasannya. Jadi sehingga saya memutuskan ya di umur 23 boleh. mungkin kalau ada jodohnya ya. Soal desakan sendiri, soal kuliah, kok sampai saat ini apa masih minta Uti buat kuliah sih? Iya. Di tengah Indonesia udah banyak banget, udah punya rumah, karirnya bagus gitu apa? Hal itu bukanlah ya mungkin desakan orang tua ada, tapi dia berkeinginan juga sebenarnya. Dia udah sejak beberapa waktu yang lalu, udah beberapa tahun yang lalu dia ingin juga melanjutkan. Sampai sekarang udah diwujudkan mungkin? Ya sedang dalam proses lah ya. Jadi mudah-mudahan aja. Jadi bukanlah keinginan orang tua aja, dia pun sendiri berkeinginan. Rencana apa, ambil apa? Itu harus dibicarakan. Opa kan Uti kemarin sama Ai kan ikut ikut tanding di tempatnya
PDI gitu kan, sebenarnya Opa sendiri kan ada merasa bahwa duh nggak ada dukungan dari anak nih, anak malah kesebel gitu Opa. Nah, gitulah Opa, ya gitulah Opa ya. Opa itu nggak mau menghalang-halangi anak untuk berkarir. Opa itu nggak mau menutup-nutup atau membatasi-batasi peluang-peluang untuk anak. Biarlah dia berkarir, biarlah dia menempuh jalur dia, biarlah dia menjalani peluang-peluang buat dia. Jangan sampai saya bersikap, jangan saya sampai membatasi anak ini. Nah, selagi ada peluang itu sudah kan, ya. Jadi sehingga saya berjalan menurut keyakinan saya, menurut kemampuan saya, menurut peluang saya. Nah, biarin aja dia, kan? Biarin aja dia, karena dia masih muda, masa depannya masih panjang. Ya kalau mereka dia punya peluang, ya jangan. Ini nggak ngajak Uti buat ikut gabung ke PAN sendiri atau kayak gitu mungkin Opa? Oh itu bisa saja suatu saat. Tapi kan sekarang kan dia masih muda. Nah, jadi jangan terlalu cepat kita membatasi dia untuk berkarya. Artinya berkarir ya. Jangan terlalu cepat kita membatasi dia untuk berkarir. Biarlah dia dulu mencari, ya mengalir. Kalau sekarang kita arahkan, itu berarti kita sudah membatasi. Nah, sedangkan dunia sekarang tidak terbatas. Jadi biarin aja lah, mana nanti. Bisa satu keluarga beda warna segala macam, Opa sendiri tidak mempermasalahkan itu. Saya rasa sih itu hanya karir ya, tetapi kalau umpamanya hati dan perasaan itu antara orang tua dan anak. Berarti udah tahu nih mungkin Uti kemana. Yang jelas sekarang biarkan dia berkarir. Ini juga ada menarik juga tentang yang pacarnya Fadli, Rebecca Proper yang pakai hijab, dapat respon positif Dari netizen. Gimana ini? Karena kehadiran Fadli sendiri. Karena pengaruh. Nah, kalau itu saya nggak menanggapi lagi ya, karena dulu saya sudah tanggapi secara terus terang, saya udah nggak itu. Sekarang, jadi saya nggak mau lagi nanggapi itu. Tapi sebagai orang tuanya. Opa masih marah ke RK kenapa? Saya nggak marah. Oh, ngapain saya marah anak orang sana lu udah ada aja, ngapain marah? Apa alasan saya marah? Kita tuh nggak bisa berbuat ke anak orang, menyampaikan sesuatu tentang anak orang. Kita hanya anak kita. Tapi statusnya sudah putus atau belum? Iya. Harus menanyakan sama Fadli. Tanyakan lagi ke Fadli. Soalnya belakangan udah mulai jarang deh. Iya, tanyakan sama Fadli. Tapi sebagai orang tua gimana sih? Kan Fadli sendiri kan bisa membawa perubahan buat Rebecca sendiri bagaimana? Iya. Dia betul nggak sih? Ya makanya jangan itulah kita bahas lagi. Yang putusan kemarin Rebecca yang penyebarnya itu sudah divonis, gimana menanggapinya? Saya kurang tepat sama. Tahu. Jadi kalau itu mau tanyakan, ya kan itu ke pihak pengadilan ditanyakan masalah keputusannya. Tapi Opa ngeliatnya, Hah? Opa ngeliatnya tidak tahu untuk udah Gini, persoalannya itu gini, saya kurang tepat untuk menanggapi persoalan orang lain. Saya hanya bisa menanggapi kalau menanyakan soal keluarga saya, soal saya, soal anak saya, soal memang ada hubungannya sih. Kalau soal orang saya tanggapi, ya harus saya bahas. Tapi andaikan Fadli dan saya akan hubungan Fadli dengan RK masih berlanjut dan dia mungkin ya, kalau kamu melihat tanya-tanya sama Fadli, jangan ditanyakan. sebagai orang tua kasih restu nggak sih Opa? Itu kalian desa suka semua. Opa pribadi nggak sih kalau misalnya? Saya tidak hal-hal yang tidak perlu saya tanggapi, tidak usah saya tanggapi lah. Yang perlu saya tanggapi, jadi masalahnya gimana nih? Apakah pemilih PAN ini sudah semakin solid atau gimana nih kira-kira nih? Ini harapan nih di tahun 2024 nih PAN semakin maju, sekurang-kurangnya 2 kali lipat. Ya, tolong kalian bantu saya nih ya. Tolong dibantu nih ya. Jangan sampai PAN ini suaranya turun ya. Ini kami ini para yang kalian selalu wawancara ini nih udah kami temenin RK kalau enggak, kami ini yang udah diajak nih di PAN atau sudah masuk ke dalam PAN ini sudah all out ini bagaimana supaya bisa membantu PAN dan bisa menyampaikan kepada masyarakat, bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat ya. Jadi kami tidak main-main dengan masuknya kami ke PAN ini, benar-benar ingin berbuat baik kepada masyarakat dan ingin menunjukkan bahwa PAN serius sesuai dengan logonya bantu rakyat.
Kayaknya jadi wakil PAN betul. Ya. Jadi saya berharap tolong kalian bantu. Ya, kami tidak asal ngomong aja. Apa yang kami sampaikan itu kami akan bertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Ya. Oke, terima kasih. Ini kan Lurus.